Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu malam hari ini dalam program Mesbah Keluarga. Bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Saya berdoa biarlah malam hari ini Bapak Ibu tetap dalam kondisi baik dan sehat, tetap semangat dan tetap penuh dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita akan siapkan hati kita malam hari ini untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah mesbah keluarga malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati ya Bapa ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan kami berdoa untuk semua Bapak Ibu yang bisa menyaksikan siaran ibadah mesbah keluarga malam hari ini. Tuhan yang memberkati. Semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan berkati kami, kuduskan dan layakkan kami untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Demikian semua peralatan kami pakai Tuhan, berkati Tuhan. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami malam hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita naikkan suatu pujian yang mengatakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, mari kita mau siapkan hati kita, menaikkan setiap pujian, doa, penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu ya Tuhan. Demikianlah hati kami menunggu-Mu Bapa. Haleluya. Sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang. Begitupun jiwaku ya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, seperti rusa yang haus Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai.
padamu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu. Haleluya. Bagai badai gersang, nanti datangnya hujan. Demikian jiwaku Tuhan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan malam hari ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita supaya keluarga kita merasakan kebahagiaan, di dalam rumah tangga ada sukacita, ada damai sejahtera. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Ayat yang pertama berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang memimpin di dalam keluarga kita. Izinkan Tuhan yang berotoritas dalam keluarga kita. Maka itu hal yang pertama, mari kita miliki hidup takut akan Tuhan. Suami hidup takut akan Tuhan. Imam sebagai imam di dalam keluarga. Maka saya percaya ketika suami hidup takut akan Tuhan, istri hidup takut akan Tuhan, anak-anaknya akan meneladani dari orang tuanya. Hidup takut akan Tuhan. Tapi juga ada mungkin
bapaknya takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ibunya juga melayani Tuhan, tapi anaknya juga ada yang ternyata hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mesti ada yang salah. Mesti ada sesuatu. Nah, inilah yang menjadi pergumulan bagi kita semuanya, Bapak Ibu dan Saudara kasih. Khususnya yang sudah memiliki anak. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa bertumbuh hidup takut akan Tuhan. Hal yang pertama, mari kita memberi contoh, memberi teladan. Orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Maka saya percaya anak-anaknya pun, kalau sejak dari awal dididik hidup takut akan Tuhan, mereka akan bertumbuh hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita merasakan berkat di dalam rumah tangga. Kalau yang pertama tadi, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, artinya apa? Hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Tidak berjalan menurut keinginan kita sendiri, tidak berjalan menurut kehendak kita sendiri, tetapi berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan bagi kita, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, supaya mereka juga boleh bertumbuh hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, seberapa di antara kita yang mengajarkan kepada anak-anak untuk membaca firman Tuhan? Yuk kita mau bangun mesbah keluarga kita masing-masing, di dalam doa, dalam persekutuan antara suami, istri, anak, hidup takut akan Tuhan, suka untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka saya percaya berkat kebahagiaan atas rumah tangga itu akan Tuhan nyatakan tercurah dalam hidup kita. Ada komunikasi yang baik, tidak ada rahasia, saling terbuka. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan, Bapak Ibu. Kalau kita saling menutupi, kalau kita saling menyimpan rahasia, hati-hati. Ini awal dari kehancuran. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita belajar hari. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, mari kita suka untuk mengikuti tuntunan Tuhan atau hidup menurut jalan yang ditunjukkan bagi kita. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan setiap hari. Suka untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, maka saya percaya seperti ayat yang kedua berkata, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apa artinya? Bahwa seorang suami, tugas tanggung jawab suami adalah bekerja, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Maka saya percaya ketika kita bekerja, kita mencari nafkah, apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memelihara kita berkat kecukupan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Seorang yang mau bekerja pasti dia akan mendapatkan hasil. Entah hasilnya itu banyak atau sedikit, kalau disyukuri itu jadi berkat. Hasilnya banyak, kalau tidak ada rasa syukur, rasanya kurang terus. Oleh karena itu mari kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, seorang yang hidup takut akan Tuhan, seorang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bapak Ibu pernah melihat pohon anggur? Pohon anggur kalau dia ditanam di tepi aliran air atau dia cukup airnya, dia akan bertumbuh subur. Bapak Ibu, saya punya pohon anggur di rumah. Saya baru menanamnya beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang sudah bertumbuh kurang lebih panjangnya baru 1 meteran. Dan saya perhatikan ketika saya mungkin agak terlambat untuk menyirami anggur ini, mulai layu dahulu. Tapi setelah anggur ini saya siram, dia mulai segar kembali dahulu. Harapan saya anggur ini nanti bisa bertumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah gambaran bagi seorang yang hidup takut akan Tuhan, bahwa istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak kita menjadi kebanggaan bagi kita. Dimulai dari seorang yang takut akan Tuhan.
suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, maka keluarga kita akan merasakan berkat damai sejahtera, berkat kecukupan. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini menegaskan bahwa seorang laki-laki yang hidup takut akan Tuhan atau seorang suami yang hidup takut akan Tuhan, maka dia akan diberkati dalam rumah tangganya, dalam karir, dalam pekerjaannya, dalam masa depannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Akhirnya berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan akan Tuhan limpahkan dalam hidup setiap orang yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, yuk malam hari ini saya mengajak kita semuanya, mari kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Mulai dari keluarga kita, suami hidup takut akan Tuhan, istri hidup takut akan Tuhan, maka anak-anaknya diajar, dididik untuk hidup takut akan Tuhan. Saya percaya berkat, sukacita, dan sejahtera akan senantiasa Tuhan curahkan dalam hidup setiap kita yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita akan respon firman Tuhan malam hari ini. Naikkan satu pujian, bagaikan bencana siap dibentuk. Demikianlah hidupku di tangan-Mu ya Tuhan. Bagaikan bencana yang siap dibentuk, demikianlah hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, memuliakan nama-Mu. Terus mengalir dengan lembut. Bapak, Ibu, mari kita satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Bagaikan bencana yang siap dibentuk, demikianlah hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Kami sadar kami lemah, kami terbatas. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami hanya
dalam tangan kuasa Bapa. Tuhan, sempurnakan hidup kami, layakan kami, dan ampuni kami. Jikalau sering kali kami melakukan pelanggaran, kami melakukan dosa di dalam. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami sering kali hanya menuruti keinginan kami sendiri. Kami tidak hidup takut akan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Dan malam hari firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami sungguh hidup takut akan Tuhan, terlebih bagi setiap keluarga-keluarga. Suami hidup takut akan Tuhan, istri hidup takut akan Tuhan, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Maka saya percaya, kami percaya Tuhan, kebahagiaan, berkat atas rumah tangga, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan anugerahkan dalam setiap hidup kami. Mungkin banyak persoalan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kami. Mungkin masalah ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah anak-anak, atau mungkin masalah yang lain Tuhan. Kami tidak tahu, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ketika kami mau datang kepada Tuhan, ketika kami mau mengandalkan Tuhan, ketika kami mau hidup takut akan Tuhan, kami percaya janji firman-Mu ini Tuhan, ya dan amin. Tuhan akan menggenapi dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang bisa menyaksikan siaran kami malam hari ini. Tuhan berkati dalam setiap keluarga masing-masing. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan, yang suka akan kebenaran firman Tuhan, suka merenungkan, membaca, melakukan firman Tuhan, yang suka hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan bagi kami. Tidak hidup menurut kehendak kami sendiri. Kami berdoa sekali lagi untuk semua jemaat Tuhan yang ada di GIT Jaturojo, semua keluarga yang ada diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang bisa menyaksikan siaran ibadah kami malam hari ini. Tuhan berkati dalam setiap keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk pemulihan Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa biarlah virus corona ini boleh segera berakhir Tuhan. Kami berdoa untuk rencana gereja GIT Jaturojo yang pada bulan November nanti akan mengadakan ibadah emeritasi dan juga penghabisan pendeta. Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati semua. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Semua persiapan, semua panitia, semua yang kami perlukan, kami percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati. Kami berdoa Bapa sekali lagi menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, bahkan semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan mari kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memelihara dan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mulai dari saat malam hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa yang di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai malam hari ini. Dan sampai berjumpa lagi minggu depan dalam program yang sama, yaitu ibadah sebelah keluarga setiap hari Rabu yang jam 8 malam. Dan jangan lupa juga setiap hari ada renungan harian pelita hidup. Dan Bapak Ibu kalau diberkati dengan siaran-siaran kami, mohon bantu subscribe dan juga tekan tombol like-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.